Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan kelapangan rezeki bagi kita, Allahumma amin. Memberikan kesehatan bagi kita, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih membaca sebuah buku yang sangat bagus, yang sangat bermanfaat bagi kita, walaupun mungkin untuk mengamalkannya agak berat seperti itu, karena ini terkait dengan masalah-masalah amalan-amalan hati, seperti ikhlas, taubat, dan sekarang sabar itu kan. Itu memang amalan hati itu jauh lebih berat daripada amalan-amalan apa? Zahir. Kita sholat, kita menutup aurat, kita berzakat, kita puasa, itu jauh lebih mudah daripada kita mengikhlaskan seluruhnya tanpa mengharap pujian orang. Minta lagi itu ya. Buat apa sih? Udah kenapa? Tanpa mengharap imbalan dari makhluk dan yang lainnya, itu jauh lebih berat. Begitu juga dengan bab yang sedang kita pelajari, itu bab sabar. Sebuah kalimat yang sangat ringkas, hanya dari 5 huruf, namun implementasi, mengaplikasikan, melakukannya itu berat. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, karena sabar itu berat, minimal kita jangan menjadi ujian kesabaran bagi orang lain, seperti itu. Karena berat, ya kan? Dan ujian kan banyak. Makanya minimalnya ya usahakan kita jangan menjadi apa? Ujian kesabaran bagi orang lain. Nah, kita sampai kepada hadis yang ke-47, barakallahu fikum. Dalam bab yang ketiga ini, itu bab sabar. Qala al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, wa an Mu'ad ibni Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Muhammad ibni Anas, Mu'ad ibni Anas. Sahabat ini enggak terlalu terkenal. Tadi saya cari biografinya seperti itu. Namun beliau adalah berdakwah di daerah Mesir sana. Nah, dari sahabat yang mulia ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah ta'ala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamati hatta yukhayyiruhu minal huril aini ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadhama man habasa, siapa saja yang bisa menahan ghaidan ghadaban, siapa yang saja yang bisa menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidahu, padahal dia bisa untuk melampiaskannya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik,
maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh khalayak makhluk yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, hatta yukhayyiruhu, sampai Allah memberikan pilihan bagi dia minal huril aini ma syaa, dari bidadari yang ia kehendaki. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya siapa saja yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk apa? Melampiaskan amarah tersebut. Jadi dari sini sebenarnya sifat marah itu secara asal itu menunjukkan kepada kesempurnaan sebenarnya. Itu tolong anak-anak jangan di luar masuk itu. Sifat marah sebenarnya menunjukkan pada sifat kesempurnaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan memiliki rasa marah. Lawannya marah itu adalah sedih. Tatkala kita melihat sesuatu yang tidak kita senangi atau yang membuat sakit kita, maka orang yang kuat dia bisa marah, ya tidak? Tapi kalau orang yang nggak kuat, bagaimana? Dia disakiti, dia nggak kuat. Maka apa yang dilakukan dia? Sedih, diam. Berarti sebenarnya sifat marah ini adalah sifat yang menunjukkan pada baik, pada kekuatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sedih. Karena apa? Allah itu mampu untuk apa? Marah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan, siapa saja yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja, dia sengaja membunuh seorang yang beriman, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasan bagi dia adalah neraka jahanam, kekal padanya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adab wa addahu lahu adaban syadidan. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersifat di sini wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa saja yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka, kekal di sana. Kemudian apa? Wa ghadaballahu alaihi, wa ghadiballahu alaihi. Allah ghadib. Ghadib itu artinya apa? Marah. Allah melihat kedzaliman. Allah mampu enggak untuk membalas kedzaliman tadi? Mampu. Makanya Allah enggak sedih. Makanya Allah apa? Marah dengan orang yang membunuh seorang yang beriman. Seperti itu. Dia Allah SWT marah. Jadi di sini marah itu menunjukkan dia adalah punya kekuatan. Makanya marah pada tempatnya itu baik. Marah pada tempatnya itu baik. Namun marah bukan pada tempatnya tidak baik. Sebaliknya, orang yang tidak punya kekuatan pasti tatkala melihat kemungkaran atau dia didolimi, dia tidak akan marah. Kenapa? Gak mampu untuk apa? Menghentikan kedoliman tersebut. Sehingga dia bisanya apa? Bersedih atau diem. Seperti itu. Makanya jangan dianggap bahwa marah itu ada sesuatu yang buruk. Belum tentu. Marah yang buruk adalah marah yang tidak pada tempatnya. Allah SWT aja marah. Kapan? Tatkala melihat apa? Kedzaliman. Seperti apa? Tatkala ada orang yang membunuh orang yang beriman. Suel duduk. Kalau enggak kelumah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala saja marah tatkala apa? Ada orang yang beriman dibunuh. Kenapa? Karena Allah kuasa sehingga dia merasa marah. Tapi coba kita sekarang, kaum muslimin yang sekarang lemah, coba. Tatkala saudara-saudara kita itu dibantai di Palestina sekarang, coba bagaimana coba kita coba? Enggak bisa marah kita, cuma marahnya cuma mungkin berkuar-kuar saja. Sementara pembunuhan itu, pembantaian tersebut sampai sekarang dilakukan.
Iya kan? Itu menunjukkan kenapa? Kita lemah. Iya kan? Kita mau ngapain coba itu? Selain berdoa, selain bersedih, iya tidak? Atau selain berdonasi, iya kan? Seperti itu. Marah gimana coba? Ya akhirnya kita sedih doa. Makanya perlu kita kuat sebenarnya. Agar bisa apa? Agar bisa marah. Marah kapan? Tatkala tempatnya diizinkan untuk kita marah. Saudara kita ditindas, tanahnya dirampas, nyawanya dihabisi dan yang lainnya seperti sekarang itu. Kalau kita punya kekuatan kita bisa marah, ya tidak? Mengutuk, mengembargo, bahkan mungkin memerangi seperti itu. Tapi kita kondisi sekarang adalah lemah. Sehingga ya bersedih doang. Makanya Allah tidak ada sifat sedih bagi Allah. Kenapa? Sifat sedih itu menunjukkan kelemahan. Tapi sifat marah menunjukkan apa? Kekuatan. Makanya Allah disifati tadi marah. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adaban syadida. Allah marah pada orang yang membunuh orang yang beriman. Seperti itu. Nah, jadi marah itu barakallahu fikum itu adalah menunjukkan dia punya kekuatan. Bisa baik kapan? Pada tempatnya. Bisa buruk kapan? Tidak pada tempatnya. Seperti itu. Nah, siapa saja yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Nah ini dia mampu untuk melampiaskannya pada tempat yang tidak dibenarkan. Seperti itu. Tapi kalau yang dibenarkan maka nggak apa-apa. Atau yang diizinkan oleh syariat. Seperti Rasulullah SAW itu bersabda, "Murru auladakum bis sholati wa huwa ibnu sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat tatkala umur 7 tahun. Wadribuhu wa huwa ibnu ashri sinin. Dan pukul mereka silahkan tatkala mereka sudah umur 10 tahun. Seperti itu. Boleh diizinkan memukul, ghairu mujarrih, yang tidak melukai. Nah ini kalau orang lemah, orang tuanya lemah, nggak bisa melakukan ini. Iya kan? Seperti itu. Nah, tapi barakallahu fikum, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, dia mampu, berarti dia kuat. Untuk apa? Menghukum dan yang lainnya. Kemudian dia apa? Qadoma, yaitu habasa. Dia apa? Menahannya. Maka kata Rasulullah SAW, da'ahullahu ala ru'usil khalaik. Ganjarannya, ini salah satu ganjarannya adalah kelak Allah SWT akan memanggil orang tersebut. Kemudian apa? Orang tersebut dipanggil di hadapan para makhluk. Masya Allah. Berarti dia dipuji-puji di depan makhluk. Ya ikhwan, barakallahu fikum, kaum muslimin dan muslimat. Untuk kita yang kadang haus akan pujian, iya tidak? Kita beramal sedikit saja, kadang kita kepengin banyak yang lihat. Padahal nggak mungkin semuanya lihat, walaupun kita sudah tampilkan, ya tidak. Dan yang apesnya adalah apa? Itu menghancurkan amalan. Nggak mungkin diterima itu. Orang yang beramal soleh, kemudian dia pengen menampakkan amalan perbuatan tersebut agar dia mendapat pujian atau yang lainnya, itu tidak akan diterima. Dan kalaupun dia mendapat pujian, berapa sih yang melihat amalan dia? Satu desa aja nggak lihat semuanya loh. Apalagi satu negara, apalagi satu dunia, ya tidak. Tapi tatkala orang itu ikhlas dalam beramal, sampai pun nggak ada yang tahu di dunia ini, nggak ada yang tahu tentang amal solehnya, diterima atau tidak amalan seperti ini? Diterima. Tatkala diterima, apa balasannya ini? Salah satunya ini. Tatkala dia beramal soleh, yaitu apa? Menahan dirinya untuk tidak marah, padahal dia mampu. Dia akan dipanggil di seluruh khalayak makhluk. Masya Allah. Kemudian apa? Diberikan pilihan bagi dia untuk memilih bidadari yang ia senang. Dari sini barakallahu fikum, ada pelajaran bahwasanya gak usah khawatir
kita itu tidak dikenal di dunia, pasti di akhirat kita akan menjadi orang yang paling dikenal tatkala kita ikhlas melakukan seluruh amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dikenal di dunia, seberapa orang yang kenal itu loh. Eman-eman itu loh. Kita hanya dikenal oleh segelintir masyarakat. Lalu kita tidak mendapatkan apa? Pahala amalan kita karena kita meniatkan untuk dikenal dengan amalan tersebut, akhirnya mubadir, sia-sia. Masih mending apa? Kita sembunyikan amalan tersebut. Dan gak mungkin amalan kita akan sia-sia, ya, pasti nanti dibalas. Toh ujung-ujungnya juga malah gak cuma satu kampung yang tahu. Ini da'ahullahu ala ru'usil khalaiq. Allah akan panggil dia di depan seluruh khalayak makhluk. Masya Allah. Seperti itu. Nah, kemudian diberikan pilihan untuk memilih bidadari yang paling cantik. Jadi sini barakallahu fikum bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita itu hidup itu hakikatnya yang abadi dan kekal adalah di akhirat. Dan kita akan menuai dengan apa yang kita tanam. Pasti itu. Jadi sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, berupa itu kebaikan, jangan khawatir, pasti Allah SWT akan menyediakan pahala yang jauh lebih besar daripada amalan kita. Sebagaimana sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, waspadalah, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Semuanya sudah paham, semuanya sudah hafal mungkin dalam surat Al-Bayyinah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surat apa itu? Ana lupa. Al-Zalzalah ya, bukan Al-Bayyinah ya. Az-Zalzalah itu. Iya kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang beramal sebesar biji zarah, sebesar biji sawi kecil sekali berupa kebaikan, yarah, pasti dia akan melihatnya nanti di akhirat, pasti sudah. Tapi kebalikannya juga, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang beramal melakukan perbuatan keburukan walaupun cuma sebiji sawi, pasti juga akan yarah, pasti juga akan melihat. Dan termasuk keburukan adalah riya. Bahkan bukan cuma keburukan itu termasuk syirik kecil. Tidak mengeluarkan dari agama, tidak. Masalahnya adalah apa? Menghancurkan seluruh amal soleh. Itu loh, bahaya loh. Bisa jadi kita di dunia itu Masya Allah disebut kiai, disebut ustadz, disebut pak haji, disebut orang yang dermawan dan yang lainnya. Ternyata kita melakukan amal soleh tersebut tidak karena Allah SWT semata, namun karena mengharapkan pujian manusia, yaitu riya. Nah, seperti itu. Dan itu hancur seluruh amalan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Dan ini pasti ada. Berupa kebaikan akan ada balasannya kebaikan. Berupa kejahatan, keburukan pasti ada juga. Makanya jangan khawatir tatkala kita berbuat baik, pasti akan dibalas. Sebagaimana waspadalah tatkala kita berbuat buruk, siapapun itu, walaupun kita menang di dunia ataupun kita tidak ada yang tahu berupa korupsi atau apa seperti itu, nggak ada yang tahu, nggak terjebloskan di penjara dan yang lainnya, itu kita akan menuai hasilnya kelak seperti itu. Nah, kemudian dipilihkan baginya bidadari yang sangat cantik yang ia pilih, yang ia kehendaki. Nah, dari sini bahwasanya apa? Salah satu nikmat terbesar adalah wanita, pasangan. Makanya barakallahu fikum, ini salah satu balasan. Balasan kebaikan salah satunya adalah diberikan bidadari. Menunjukkan bahwasanya apa? Pasangan hidup lawan jenis kita itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tatkala bisa nggobrayan,
Tapi kalau nggak bisa berayan, aduh, kebalikannya. Pokoknya segala sesuatu itu berbanding lurus. Kalau ini menjadi apa? Keindahan yang luar biasa, menjadi perhiasan yang luar biasa tatkala baik. Kalau buruk juga menjadi apa? Hal yang sangat gak enak. Kan gitu. Sesuatu yang kalau baik banget, kalau buruk nanti jadi gak enak banget. Begitu juga pasangan. Kalau pasangan itu pasangan yang baik, maka kita akan dapat kebahagiaan yang luar biasa. Karena setiap hari kita menemui kebaikan dari pasangan kita. Ya tidak? Tiap hari, enggak tiap hari, tiap menit kita selalu bersama dia. Seandainya itu adalah orang yang baik, wanita soleha atau laki-laki yang soleh, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kenikmatan yang terus-menerus begitu luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau itu berupa wanita yang toleha, yang buruk, atau laki-laki yang toleh, yang buruk, maka kita akan senantiasa mendapatkan ujian dari pasangan hidup kita. Barakallahu fikum. Makanya pilihlah pasangan hidup kita dari orang-orang yang baik, yang bisa bergandengan tangan untuk bersama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jadilah kita menjadi pasangan yang baik, yang tidak ada keinginan kecuali untuk membahagiakan pasangan kita. Seperti itu. Ta'abudan lillah, sebagai bentuk peribadatan. Kita pengen membahagiakan istri kita, kita pengen membahagiakan suami kita, bukan karena apa Pak? Karena memang apa? Sebagai wujud peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari pahala dengan kita menyayangi pasangan kita. Seorang istri berbakti kepada suaminya, seorang suami betul-betul mengayomi, melindungi istrinya, seperti itu. Sehingga apa? Setiap hari yang ada adalah kebahagiaan, keharmonisan. Dan semua itu baik suami ataupun istri tadi meniatkan untuk sebagai bentuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Masya Allah. Allahumma rzuqna usratan sa'idatan. Semoga kita diberikan keluarga yang bahagia, salimatan, yang selamat, seperti itu. Itu enak banget, ya tidak? Karena coba kita tidur dengan pasangan kita bangun dengan pasangan kita kemana-mana dengan pasangan kita. Bayangkan kalau itu tidak dalam keadaan yang enak, coba betapa tersiksanya kita, coba. Iya kan? Setiap hari kita tersiksa perasaan kita dan yang lainnya. Tapi sebaliknya, tatkala pasangan kita adalah orang-orang yang baik, yang menginginkan kebaikan kepada kita, betapa bahagianya kita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian hadis yang ke-48. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini," qala la takhtab. Faraddada miraran qala la takhtab. Rawahu Bukhari. Ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ausini." Kemudian dia meminta, "Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat." Itu siapa itu? Diam dulu ya. Nah, ausini, berikanlah kepadaku nasihat. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? La takhtab, jangan marah. Faraddada milaran. Kemudian laki-laki ini meminta berulang-ulang nasihat. Ternyata apa? Rasulullah SAW mengatakan apa? Sama nasihatnya. La takhtab, jangan marah. Nah, barakallahu fikum. Di sini pada penggalan hadis ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama, bagaimana laki-laki tersebut
datang kepada Nabi SAW meminta nasihat. Nah, ini penting. Kita hidup itu kadang kita punya ini tapi tidak punya itu. Kita tahu ini tapi tidak tahu itu. Kita punya masalah, maka nggak apa-apa kita minta nasihat. Kepada siapa? Kepada ahli ilmu. Seperti itu. Pentingnya kita minta nasihat. Kalau kita nggak sering minta nasihat, barakallahu fikum, kita itu akan menjadi tumbuh pada hati kita itu suatu sikap sombong. Karena merasa segala sesuatu sudah tahu. Makanya banyak banget hadis-hadis yang para sahabat itu datang ke Nabi. Dan para ulama itu seperti itu, datang ke guru-gurunya untuk meminta nasihat. Karena dari nasihat orang-orang yang beriman, berilmu, lagi pula soleh, itu akan muncul nasihat yang sangat baik. Yang itu akan menenangkan kita dan memberikan solusi pada masalah-masalah yang kita hadapi. Karena masalah itu kan banyak. Seperti itu. Maka nggak apa-apa. Kadang kita meminta nasihat. Ya memang kita diperintahkan untuk menyimpan masalah. Tapi pada kondisi tertentu kita tidak bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka disyariatkan kita untuk meminta nasihat. Nah itu. Kemudian la taghdab, jangan marah. Makna la taghdab ini jangan marah itu bisa berarti jangan marah, betul-betul jangan marah. Bisa berarti juga jangan mendekati hal-hal yang akan membuatmu marah. Seperti itu. Jadi ada perkara-perkara yang memungkinkan itu membuat kita marah, hindari. Kita jangan dekat-dekat. Seperti itu. Nah ini tersirat juga dalam hal ini bahwasanya apa? Kita juga jangan menjadi pemicu kemarahan orang lain. Kan seperti itu. Rasulullah SAW nasihati kepada laki-laki jangan marah. Berarti betul-betul memang jangan suka marah. Tapi juga di satu sisi maksudnya adalah, kata ulama mengatakan jangan mendekati hal-hal yang akan membuat engkau marah. Berarti tersirat dari itu jangan kita menjadi pemicu marahnya orang lain. Seperti itu. Kemudian faedah dari hadis ini juga betapa bahayanya sifat marah ini. Karena apa? Rasulullah SAW itu tatkala ditanya, "Ausini, la taqdab." Farad dadamiron, terus diulang-ulang jawabannya sama, la taqdab. Berarti cuma satu itu. Berarti bahaya marah itu memang benar-benar luar biasa sampai diulang-ulang. Faedah yang lain juga, tatkala kita memberikan sesuatu, memberikan nasihat sesuatu yang penting, tidak apa-apa kita ulang. Agar itu lebih mengena. Misalnya kita itu menyampaikan tauhid. Kajian di sini tauhid, di sana tauhid, di sini tauhid, di sana tauhid, enggak apa-apa. Kenapa? Karena inti daripada kehidupan kita adalah tauhid, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadatan kita, dalam seluruh langkah hidup kita. Maka jangan jemu dengan nasihat tauhid tadi. Di sini usul salasa, di sana usul salasa, di sana juga usul salasa. Enggak, jangan bosan. Sekiranya itu memang sangat penting, tatkala kita mengaji seperti itu, wah saya sudah pernah khatam usul salasa misalnya, 3 landasan pokok. Ulangi lagi enggak apa-apa. Atau tatkala kita ngajar, aduh saya ngajar di sini usul salasa, di sana usul salasa, mosok usul salasa lagi. Jangan bosan, karena apa? Penting. Sebagaimana Rasulullah SAW itu, tatkala hal itu penting, Rasulullah SAW mengulang-ulang. Seperti itu. Jadi itu. Tatkala kita ingin menyampaikan perkara yang penting, bisa jadi kita ulang seperti itu. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan tadi, la taqtab, minta diulang lagi, la taqtab, seperti itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian hadis yang ke-49, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya,
Tadi hadis ke-48 dari siapa? Abu Hurairah. 49 Abu Hurairah. Masya Allah. Coba antum ya, pernahkah kita membayangkan nama kita disebut-sebut, didoakan? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Habis 49, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Subhanallah. Coba betapa bahagianya kita, betapa beruntungnya kita. Kita sudah meninggal, jutaan kaum muslimin masih mendoakan kita. Kapan? Apa karena Abu Hurairah itu orang kaya raya? Bukan. Karena apa? Ilmu yang dia tinggalkan. Al ilmu yantafi' bihi, ilmu yang memberikan manfaat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Makanya menjadi ahli ilmu itu kenikmatan yang luar biasa. Maka investasikan pada kehidupan kita, yang paling utama adalah ilmu. Investasikan waktu kita untuk belajar ilmu. Investasikan harta kita untuk belanja ilmu, belanja buku, belajar, sekolah dan yang lainnya itu. Dari sini kita lihat loh, jenengan bisa mengukur loh ya. Coba kita itu kan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, maka salah satu tandanya adalah yufaqihu fiddin. Allah pahamkan orang tersebut dengan agama. Coba kita bisa mengukur loh, berapa banyak persentase pembelanjaan kita untuk ilmu dan untuk makan. Coba, baik persentase waktu yang kita berikan atau uang yang kita belanjakan untuk masalah ilmu. Coba saja sih. Kalau minimalnya itu ya, aduh gitu. Jajan mie ayam, jajan bakso rawel loh. Jajan buku pada awal. Beli buku misalnya bahasa Arab 65.000, ketonnya larang banget, padahal buku tebel, bermanfaat dunia akhirat. Tapi makan di, ya Allah, makan di apa, warung apa seperti itu, 200.000 sekali makan, gak awal, gak blas seperti itu. Asli, ini ada sesuatu ini. Bukan kita mengharamkan jajan atau makan di restoran atau apa, bukan. Namun apa? Coba bagaimana perbandingan pembelanjaan uang kita dalam masalah ilmu dan dalam masalah selain ilmu. Itu bisa ditinjau itu. Begitu juga masalah waktu. Coba ngaji seminggu sepisan, sejam wis klojotan. Seminggu sepisan loh. Subhanallah. 168 jam cuma dikurangi 1 jam itu wis kadang bebeh, kadang orang teka dan yang lainnya. Subhanallah. Padahal untuk kerja, Masya Allah, bukan kita lagi apa? Mengharamkan kerja atau mengharamkan punya harta. Namun kita lagi mengarahkan untuk yang lebih baik daripada itu. Iya kan? Tanda Allah SWT kehendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah apa? Dipahamkan agama. Iya kan? Sekarang bagaimana dia paham? Ngaji aja enggak. Lah kalau enggak paham berarti enggak dikehendaki kebaikan bagi Allah. Bagaimana dia paham? Punya buku-buku agama aja enggak? Seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya dari sini kaum muslimin dan muslimat, berikan waktu kita untuk belajar. Alokasikan. Harus ada waktu untuk baca Quran dalam sehari. Harus ada. Harus ada belajar agama. Baca tata cara wudu, baca tata cara sholat, seperti itu. Harus ada uang yang kita alokasikan untuk beli buku-buku agama. Harus ada.
Harus ada di rumah Al-Quran. Kalau nggak bisa bahasa Arab, harus ada Al-Quran yang terjemahan. Harus ada di rumah Sahih Bukhari, sukul dengan sarahnya. Punya Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari, berapa puluh jilid itu. Seperti itu. Syukur. Kalau nggak bisa ya Sahih Bukhari punya lah. Seperti itu. Harus ada buku fikih dari bab toharoh bersuci sampai bab tertinggi yaitu jihad. Bersuci, wudu, sholat, azan, zakat, puasa, haji, jual beli, waris dan yang lainnya. Harus ada buku, misalnya ensiklopedia Islam itu kan ada. Seperti itu. Harus ada itu. Ada Al-Quran, ada buku fikih seperti itu. Dan kemudian apa? Harus ada alokasi waktu untuk membacanya. Jangan setelah kita punya buku-buku cuma dipajang. Pajangnya di ruang tamu lagi. Potensi dia untuk ria sama untuk lebih banyak mana? Iya kan? Subhanallah. Kita dengan ning ruang tamu, masya Allah, masya Allah. Lebu orang-orang itu terkesima semua. Masya Allah, buku nakep banget. Seperti itu. Ternyata gak pernah dibaca, naudzubillah. Tapi sudah bagus lah. Maksudnya apa? Sudah punya inisiatif untuk beli buku. Masalahnya takutnya jadi jatuh kepada apa? Pamer buku itu, subhanallah. Seperti itu. Kecuali memang nggak ada tempat lagi kecuali di ruang tamu, ya silahkan. Seperti itu. Nah, makanya itu ada alokasi untuk kita membeli buku, ada alokasi untuk kita membaca buku tadi, dan ada alokasi untuk belajar, untuk ngaji. Itu loh. Demi Allah ya kaum muslimin dan muslimat, kita mengalokasikan waktu kita untuk baca Al-Quran, untuk baca fikih, tata cara ibadah, untuk ngaji. Demi Allah, aqsamtu billah, wallahi, tidak ada kerugian sedikit pun dari dunia jenengan. Tidak ada. Bahkan nanti akan ada keberkahan dalam kehidupan jenengan. Yakin, seyakin-yakinnya. Betapa banyak orang yang sudah menjadikan kepala sebagai kaki, kaki sebagai kepala, bahkan tulang yang tidak bersalah pun dibanting-banting. Penghasilannya banyak, iya, tapi gak ada keberkahan, sehingga terasa kurang terus. Ada orang yang kerjanya kelihatannya biasa, jauh sekali penghasilannya sebenarnya, tapi hidupnya lebih damai, lebih tentram. Karena apa? Ada keberkahan di dalam hartanya tadi. Sebenarnya, masya Allah, penghasilannya itu mungkin nggak ada 1/10 dari jenengan. Nggak punya pekerjaan kok. Seperti itu, nggak ada gaji pokok, apalagi UMR. Tapi dia hidupnya tenang. Kenapa? Karena tadi dia berjibaku, bermuamalah dengan ilmu, sehingga ada keberkahan padanya. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, di sini pentingnya kita menuntut ilmu. Qala, dia berkata, yaitu Abu Hurairah tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Masya Allah. Perhatikan ini. Ini takdir kauniyah, takdir yang pasti akan terjadi. Baik itu baik ataupun buruk. Kalau baik maka pujilah Allah. Kalau seandainya kelihatan buruk, jangan berprasangka buruk pada Allah. Tapi apa? Pasti yakinkan di belakang ada hikmahnya. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Pasti senantiasa ujian itu akan menimpa pada orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Pasti itu. Dan selalu itu.
ujian itu akan menimpa seorang yang beriman, baik itu laki-laki atau perempuan. Berarti kita memang di dunia ini pasti akan selalu apa? Diuji. Kemudian Rasulullah SAW fi nafsi, baik pada dirinya, mungkin sakit, bahkan juga mungkin kematian dan yang lainnya. Wa waladihi, dan pada anaknya, wa malihi, dan pada hartanya. Berarti semua kita akan diuji dari berbagai arah. Dari diri kita, dari anak kita, atau dari harta kita, semua akan diuji. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini saya kutipkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahsiban nasu, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja an yaqulu amanna? Mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan aku telah beriman. Maksudnya setelah beriman apakah mereka enggak ada ujian? Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja untuk berkata amanah, kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablikum, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Itu ayat 2-nya. Berarti apa? Setiap manusia berarti apa? Pasti akan diuji walaupun sudah beriman. Seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan rasa takut, dengan rasa lapar. Anak-anak diam dulu ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali was samarat, dan dari kekurangan harta dan juga buah-buahan. Seperti itu. Jadi ujian itu pasti akan mendatangi kita. Itu pasti sih. Tapi kalau kita betul-betul bersabar dengan ujian tadi, hatta yalqallaha, sampai kita mendatangi Allah dan kita sabar, kita ridho dengan ujian tadi, maka wa ma'alaihi khati'ah, maka sampailah kita nanti di akhirat bertemu Allah, kita tidak akan punya dosa. Kapan? Tatkala kita diuji tadi, kita bersabar dan kita mencari apa? Pahala pada ujian tadi. Jadi barakallahu fikum. Jadi kalau kita diuji itu barakallahu fikum, harusnya kita senang. Kenapa? Karena di situ ada penghapus dosa. Ada kesempatan untuk kita dihapusi dosa-dosanya. Ini kata Rasulullah SAW apa? Sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khati'ah. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa bagi orang tersebut. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya namanya ujian itu pasti akan tetap ada bagi hamba selama dia masih hidup, dengan berbagai jenis ujian. Ada yang diuji dengan dirinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan gurunya, ada yang diuji dengan muridnya. Semuanya diuji. Seperti itu. Tapi barakallahu fikum, yakinlah ujian tersebut tatkala kita menghadapinya dengan kesabaran dan kita mencari pahala dengannya, akan menjadikan penghapus dosa-dosa kita sehingga kita berjumpa kepada Allah, wa ma alaihi khati'atun. Tidak ada dosa bagi seorang hamba tersebut. Barakallahu fikum. Senang diuji? Lumayan loh, orang ada dosa besok loh. Gimana? Senang diuji? Mau nggak mau kita diuji. Jangan dipikirkan ujian itu sakit, terus apa? Orang duwe beras dan yang lainnya.
Ujian juga bisa berupa kekayaan. Bukankah kekayaan sing akhirnya melupakan kita dari ngaji itu adalah ujian? Sibuk dagang, ngasih kelalen wayang ngaji, orderan akeh banget seperti itu. Wayang ngaji ratu ngaji, akhirnya kita terlena dengan kenikmatan jual beli tadi. Itu kan ujian juga kan? Seperti itu. Jadi jangan dibayangkan cuma ujian itu adalah meriangan, melarat. Ya itu ujian. Tapi ujian yang paling melalaikan orang itu malah justru yang selain itu, yang berupa ujian kesenangan. Sawah ijo, royo-royo apik, parine seperti itu kan. Akhirnya betah nang sawah. Saking betah adzan kelalen Bali. Dagang laris banget. Sekiranya dipanggil Allahu Akbar tanggung. Iya kan? Seperti itu dan banyak lagi. Itu yang paling bahaya itu. Biasanya orang kalau diuji dengan yang pertama, itu tadi musibah dan yang lainnya, dia akan ingat astagfirullah dan yang lainnya. Tapi diuji dengan yang kedua, kenikmatan tadi, jarang orang yang lolos. Makanya kebanyakan penuntut ilmu biasanya dari sisi yang pertama, dari sisi orang-orang yang miskin. Seperti itu. Karena dia sadar seperti itu. Ya miskin gimana lagi lah, manfaatkan untuk belajar. Tapi orang-orang yang kaya, usahanya lancar dan yang lainnya, bukan itu. Astagfirullah, kaya dan juga senang ngaji itu ya. Biasanya lalai untuk hal ini. Kenapa? Karena nikmat gitu kan. Dagang laris kan enak gitu kan. Pakai duitnya, ngitung duit, ora kurang. Dari dolan, mangan dan yang lain. Akhirnya kelalen ngaji. Seperti itu. Dan itu bahaya itu. Kalau sampai hal tersebut menghalangi kita dari yang wajib. Kalau seandainya nggak melanggar yang wajib masih mending. Seperti itu. Masalahnya kalau sampai terjatuh kepada yang haram dan kita meninggalkan dari yang diwajibkan, itu yang berbahaya. Makanya barakallahu fikum, beruntung bagi kita seorang muslim yang Allah takdirkan untuk senantiasa mempelajari agamanya, terutama buku ini itu. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab karya Imam Nawawi itu Masya Allah, itu betul-betul mengendalikan hati kita lah. Bagaimana mengarahkan hati kita untuk bersikap yang tepat dalam setiap keadaan, baik keadaan lapang, keadaan susah dan yang lainnya, sabar, ikhlas dan yang lainnya. Kalau bisa itu selesai kitab ini itu Masya Allah. Dan kalau bisa ya kita amalkan, walaupun mengamalkannya berat. Tapi kalau kita ngaji terus kan, oh iya, seminggu eling kan habis ngaji gini semangat besok. Kamis, Jumat, Sabtu wis semangat. Senin wis aduh kelalen maning. Tapi kan Rebo ngaji maning. Apalagi kalau ngajinya tiap malam. Enggak mesti harus di sini. Ngaji di tempat yang lain seperti itu, yang mengajarkan Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab, buku-buku para ulama dan yang lainnya seperti itu. Ya, sebagaimana kita makan itu sehari 3 kali, harusnya ilmu itu sehari itu 4 kali. Seperti itu. Lebih kebutuhan kita akan ilmu itu harusnya lebih daripada kebutuhan kita untuk makan dan minum. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.